Shalom Bu Guru, ayat hafalan minggu ini terambil dari Lukas 1 ayat 49. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah Kudus. Terima kasih Bu Guru, Shalom. Shalom Bu Guru, ayat hafalan hari ini terambil dari Lukas 1 ayat 49. Bunyinya, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah Kudus. Terima kasih Bu Guru. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Adel dan nama adik saya. Hari ini kita akan menghafal terambil dari Lukas pasal 1 ayat 49. Bunyinya, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar padaku dan namanya adalah Kudus. Terima kasih. Shalom. Shalom Bu Guru, ayat hafalan minggu ini terambil dari Lukas 1 ayat 49. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah Kudus. Terima kasih Bu Guru, Shalom. Shalom, selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Selamat berjumpa lagi untuk kita beribadah bersama-sama pagi yang indah ini. Apa kabar semuanya? Luar biasa, puji Tuhan. Semua baik-baik adanya dan sehat-sehat. Puji Tuhan. Terima kasih untuk anak-anakku yang sudah siap beribadah sekolah minggu saat ini. Dan mari anak-anak Ibu Guru ajak berdiri, kita mau menyanyi bersama-sama lagu Matahari Bersinar Terang. Boleh tepuk tangan ya? Mari berdoa. Tuhan Yesus, pagi yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang berdoa akan memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Biarlah jadi seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, silakan duduk. Iya, silakan duduk. Nah, Ibu Guru mau absen dulu walaupun tidak dilihat ya. Tiarma dan adik-adik ada? Ada, pasti ada. Ini yang rajin sekali. Arnold, Christian ada? Ada. Ya? Adelia? Ada. Ya, tidak akan habis kalau Ibu Guru mau absen satu-satu. Ya, biarlah anak-anak di rumah tetap mengikuti walaupun Ibu Guru tidak absen satu-satu. Tuhan yang lihat anak-anak, bahwa anak-anak hadir beribadah saat ini. Nah, sekarang kita mau menyanyi lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama menyanyi pertama kali kita dengar firman Tuhan. Nyanyi sama-sama. Tuhan,
Alkitab sudah siap? Pulpen, buku tulis, disiapkan semuanya. Yang belum siap ambil sekarang. Oke, sudah siap? Sebelum dengar firman, kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami siap membaca, mendengarkan firman Tuhan lewat cerita ibu guru kami pada pagi yang indah ini. Tuhan, buka akal pikiran kami sehingga kami boleh mengerti, memahami firman-Mu Tuhan. Berkati ibu guru yang akan bercerita dan berkati kami semua. Dan biarlah Tuhan dalam kehidupan kami senantiasa bersuka cita. Sesungguhnya kami siap membaca dan mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat mendengarkan cerita. Tuhan memberkati. Shalom anak-anak yang ada di rumah. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Kisah Para Rasul pasal 9 ayatnya yang ke-15. Sudah siap Alkitabnya semua? Kisah Para Rasul pasal 9 ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan kita pada pagi ini, Ibu Guru memberi judul Berubah dan Menjadi Baru. Berubah dan menjadi baru. Nah, siapa yang biasa melakukan kesalahan? Ya, tentu kita semua sering melakukan kesalahan. Apakah itu kesalahan yang kita sengaja atau kesalahan yang tidak kita sengaja? Kesalahan itu bisa kita perbuat melawan orang tua, melawan guru, dan melawan yang lebih tua dari kita, tetangga-tetangga kita. Nah, saat ini kita mendengar cerita tentang orang yang dulunya selalu melakukan perbuatan yang buruk, berubah menjadi melakukan perbuatan yang baik atau yang berkenan kepada Tuhan. Nah, anak-anak sudah mendengar cerita ini, tetapi tidak apalah kita mengulanginya supaya kita lebih mengerti lagi. Karena firman Tuhan itu selalu diulang-ulang supaya kita lebih paham dan lebih mengerti. Nah, ada seorang yang bernama Paulus yang dulu memiliki nama yaitu Saulus. Nah, Saulus ini adalah orang-orang yang sangat membenci kepada pengikut Tuhan Yesus. Dia dididik oleh orang tuanya untuk mengenal hukum Taurat. Nah, tetapi Paulus ini tidak senang dengan orang-orang atau pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Dia banyak sekali menyiksa pengikut-pengikut Tuhan. Ada yang dibunuh, ada yang disakiti, ada yang dilempari batu. Itu tandanya bahwa Paulus tidak suka kepada pengikut Tuhan Yesus. Nah, menurut Saulus, orang Kristen adalah orang yang melanggar hukum Taurat. Orang Kristen ini dianggap orang yang melanggar hukum Taurat, sehingga Paulus tidak suka itu. Nah, suatu saat Paulus meminta surat izin untuk pergi ke sebuah daerah yang bernama Danzig. Dia meminta kepada imam-imam besar surat izin untuk mengadakan perjalanan ke sana.
Karena dia tahu bahwa di Damsyik itu banyak sekali orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga ia meminta surat izin untuk mengadakan perjalanan. Sementara dalam perjalanan, tiba-tiba ada cahaya yang sangat besar. Cahaya itu menghalangi Paulus untuk mengadakan perjalanan untuk lanjut ke Damsyik. Dalam cahaya itu ada suara yang berseru-seru yang berkata kepada Saulus, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus menjawab, "Ya Tuhan, siapakah engkau?" Lalu suara yang dari cahaya itu menjawab, "Akulah Tuhan Yesus yang engkau aniaya." Apa yang terjadi dengan Saulus? Saulus mengalami kebutaan. Dengan adanya cahaya itu, Saulus tidak bisa melihat lagi. Dia tidak bisa melanjutkan perjalanannya menuju ke Damsyik. Ia tinggal di tengah jalan. Lalu Tuhan Yesus mengutus muridnya yang bernama Ananias. Dia berkata, "Ananias, hambaku yang setia, pergilah engkau ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Ada seorang di sana yang sementara mengalami kebutaan. Ia tidak bisa melihat." Maka Ananias mendengarkan apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Dia pergi ke Jalan Lurus dan dia menjumpai Paulus di sana. Setelah dia bertemu dengan Paulus, dia mengatakan, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus mengutus saya ke sini agar saya menumpangkan tanganku ke atasmu." Ananias menumpangkan tangannya ke kepala Saulus. Dia berkata, "Saulus, bertobatlah." Setelah Ananias menumpangkan tangannya ke atas kepala Saulus, Saulus bisa melihat lagi. Lalu dia bertobat dan memberi dirinya untuk dibaptis. Setelah Saulus dibaptis, ia berubah. Ia sadar bahwa yang dianiaya itu adalah Tuhan Yesus. Dia sadar bahwa ketika Saulus menganiaya pengikut-pengikutnya, maka Tuhan Yesus juga yang teraniaya. Nah, saat itu Saulus memberi dirinya untuk dibaptis, untuk bertobat. Sehingga dari yang menganiaya menjadi pengikut Yesus yang sejati. Bahkan dia berkobar-kobar untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus. Saulus dikuasai oleh Roh Kudus sehingga ia memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia ini. Tuhan Yesus bukan hanya juru selamat orang Kristen saja, tetapi semua manusia yang ada di bumi. Nah, dari cerita ini kita diingatkan supaya ketika kita melakukan kesalahan, kita berubah. Jangan kita mengulang-ulangi perbuatan-perbuatan yang lama yang kita telah lakukan, kita ulangi lagi. Tetapi mari kita berubah seperti Paulus. Banyak orang-orang yang seperti Paulus, menganggap diri lebih hebat dari orang lain. Anak-anak sekolah minggu juga seperti itu. Ada yang menganggap remeh teman-temannya, menganggap enteng teman-temannya. Ketika ulangan, karena kalian sudah terima rapor semua, mudah-mudahan semuanya naik kelas.
Ada kadang-kadang menganggap enteng ketika mau ulangan, tidak mau belajar. Bahkan nasihat-nasihat dari orang tua ada yang sering dilawan. Tetapi melalui firman Tuhan pada saat ini, sebagaimana Paulus sudah berubah, kita juga sebagai anak-anak sekolah minggu harus berubah. Apa yang kita lakukan, kita tinggalkan yang salah, yang baik kita tingkatkan, supaya kita semakin dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Paulus dikasihi dan disayangi oleh Tuhan Yesus. Tidak dibalaskan kejahatan yang telah dilakukan, tetapi Paulus ini yang tadinya diberi nama Saulus berubah namanya menjadi Paulus karena sudah bertobat meninggalkan kehidupannya yang lama. Demikian firman Tuhan. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayatnya yang ke-15 yang kita sudah baca tadi. Kisah Para Rasul pasal 9 ayatnya yang ke-15. Ibu guru bacakan kembali. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman-Nya kita boleh lakukan dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa syukur dan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur kepada-Mu atas kesempatan yang Kau berikan kepada anak-anak sekolah minggu-Mu di hari Minggu ini untuk datang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Beri kekuatan, kesehatan kepada kami semua, supaya di dalam menjalani kehidupan kami ini, kami senantiasa memuji, memuliakan akan nama-Mu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau sudah menjaga, melindungi kami selama setahun yang telah berlalu. Walaupun kami hanya belajar di rumah, tetapi kami bersyukur kepada-Mu, karena kami sudah menerima rapor. Kiranya apa yang kami dapatkan Tuhan, nilai yang tinggi kami dapatkan tidak membuat kami sombong, tetapi akan kami tingkatkan cara belajar kami. Bahkan yang mendapatkan nilai yang rendah Tuhan, ajarkan kami untuk selalu tekun dan giat belajar, supaya ketika kami naik di kelas yang lebih tinggi lagi, kami senantiasa berusaha untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Bapa di dalam surga, Engkau memberkati orang tua dari anak-anak-Mu dalam membimbing, mendidik anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka dapat dibimbing, dapat dididik ke jalan yang benar. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat melakukan firman-Mu kapanpun dan dimanapun kami hadir dan berada. Bapa di dalam surga, berkati kami di dalam mengikuti pelajaran kami, karena situasi dan kondisi yang melanda bangsa dan negara, bahkan seluruh dunia Tuhan. Jika Engkau berkenan Tuhan, biarlah virus corona ini lenyap dari muka bumi. Namun bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang akan terjadi. Kiranya kami senantiasa mematuhi anjuran pemerintah yang senantiasa diterapkan setiap hari. Kiranya kami dapat menjadi alat-Mu di tengah-tengah dunia ini, walaupun kami masih kecil-kecil. Bapa di dalam surga, berkati guru-guru kami di sekolah, guru-guru kami di sekolah minggu, orang tua kami, berkati juga Bapak Ibu Pendeta, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke pelosok daerah, berkati TNI Polri, berkati para medis, para perawat, para dokter yang senantiasa setia untuk melayani-Mu. Bapa di dalam surga, seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang minggu ke depan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa Tuhan, mungkin ada anak-anak sekolah minggu yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Mari Bapak, Engkau menjamah bagian tubuhnya yang sakit, memberkati obat makanan minuman yang dimakan, sehingga dari dalamnya anak-anak mendapat kekuatan, kesehatan, kesembuhan yang asalnya daripada-Mu.
Bapa di dalam surga, dengarkan doa kami Tuhan, sambut. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan cerita yang sangat menarik untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, nah tugasnya adalah seperti yang lalu. Silahkan ditulis judul ceritanya, kemudian ayat hafalannya ditulis di sebuah kertas. Lalu ada tugas lagi yang guru kasih, pertanyaannya bahwa sejak kapan Saulus berubah namanya menjadi Paulus? Ditulis ya, seperti yang lalu-lalu yang sudah dikirim sama ibu guru. Oke? Baik, merespon firman Tuhan saat ini kita menyanyi bersama-sama, Aku senang jadi anak Tuhan. Persembahannya dengan baik di dalam undi. Hari Minggu yang akan datang ibu guru atau pak guru diberikan di gereja ya oleh mama atau papa. Mari kita menyanyi sama-sama untuk persembahan kita, segala milikku. Kami senang menjadi anak-Mu Tuhan, karena itu kami mau berubah menjadi yang lebih baik dan lebih baik. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah pada pagi yang indah ini. Kami boleh mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Berkati semua itu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan menutup ibadah kami. Berkati kami semua, baik anak-anak kami yang di rumah maupun kami guru yang ada di gereja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi yang indah ini. Kita akan bersama-sama menuntut ibadah satu lagi pujian.
kepada kita. Tuhan kiranya memberkati kita dan ingat terus untuk melakukan 5 prokes. Yang pertama, memakai apa? Memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak. Kemudian yang keempat, mengurangi aktivitas di luar rumah. Dan yang terakhir, mengurangi kegiatan. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom.